Hai teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Henry Afrizal. Ya kan? Kelihatan nggak? Loncat video foto-foto Tokyo. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, apa kabar? Kita lagi berada di Shinjuku, Tokyo, Jepang, teman-teman ya. Ini kita ngopi-ngopi sore di sini di pelataran Shinjuku. Ini ngopi-ngopi, ini kopinya, ada snack-snack juga. Ini. Dan kawasan ini sangat terkenal ya teman-teman ya, kawasan Shinjuku. Ini di belakang kita ini adalah Cafe on Half. Cafe on Half. Di belakang kita nongkrong di sini di Cafe on Half. Shinjuku merupakan kawasan bisnis dan pusat hiburan terbesar di Asia, teman-teman. Kita sudah berkeliling kawasan ini tadi, mulai dari stasiun Shinjuku, kemudian ke pusat perbelanjaan, kemudian ke pusat hiburan, restoran, kafe, pusat toko-toko olahraga. Di sini terdapat gedung-gedung dari perusahaan terkenal juga, kawasan pemerintahan, kawasan perkantoran juga di sini ada, teman-teman, lengkap di Shinjuku ini. Dan sebagai pusat bisnis, ini sangat diperhitungkan tempat ini dalam negeri Jepang maupun di luar Jepang, teman-teman. Jadi pusat hiburan berskala besar, pusat hiburan malam kita juga sudah melewati tadi, walaupun tidak malam hari, kita melewatinya di siang hari. Itu bernama Kabukicho. Kabukicho ini salah satu pusat hiburan malam terkenal di Tokyo, teman-teman. Ini pusat hiburan sampai tengah malam. Kita belum tahu bagaimana situasi dari Kabukicho ini di malam hari. Kita nanti kalau ada waktu kita coba menelusuri kembali jalan-jalan di Kabukicho. Tapi tadi kita menelusuri jalan tersebut di sore hari. Nah teman-teman, asal dan usul dari perkembangan Shinjuku ini, teman-teman ya. Pada zaman dulu daerah Shinjuku sudah ramai sebagai tempat persinggahan. Sejak dibangun stasiun kereta api pada zaman Meiji tahun 1867 sampai 1912. Ini sudah lama sekali nih kawasan Shinjuku ini. Shinjuku mencapai kemajuan menjadi kawasan pusat keramaian, ditambah lagi dengan jalur kereta yang banyak dimanfaatkan penduduk yang tinggal di sebelah barat Tokyo, terpusatnya di Shinjuku. Jadi memang ini pusat keramaian yang sudah terkenal sejak dulu zaman Meiji tahun 1867 sampai 1912. Ini sudah sangat terkenal. Dan saat ini stasiun Shinjuku mengalami perluasan dan memiliki fungsi sebagai stasiun transit, teman-teman. Gedung-gedung bertingkat tinggi mulai berdiri sebagai pengaruh dari pengembangan kawasan penyangga ibu kota yang dimulai tahun 1960-an. Jadi pembangunan sangat pesat di Shinjuku ini dimulai pada tahun 1960-an sampai dengan tahun 1991. Itu pembangunan sangat pesat sekali di sini. Seperti kantor pemerintahan prefektur Tokyo dipindah ke Shinjuku, teman-teman. Jadi pusat pemerintahan Tokyo dipindahkan ke Shinjuku ini. Hal ini yang menjadikan Shinjuku sebagai basis penting secara politik maupun ekonomi. Jadi tidak hanya sebagai kawasan ekonomi dengan pertokoan, pusat perbelanjaan, tapi juga pusat pemerintahan ada di Shinjuku ini. Makanya kalau kita tadi sore hari jalan-jalan, banyak pegawai pekerja yang pulang kantor bersamaan dengan
para pencari hiburan, para pendatang atau wisatawan yang ke Shinjuku ini. Shinjuku lahir dari hasil penggabungan distrik Yotsuaku, Oshigomeku, jadi gabungan, dan Yodobashiku. Jadi ada 3 distrik yang digabung, yaitu Yotsuaku, Oshigameku, dan Yodobashiku. Kemudian Shinjuku terletak hampir di tengah-tengah daerah khusus Tokyo, 23 distrik, dan terdapat kantor pemerintahan Tokyo Metropolitan Government Building. Saat memasuki zaman Meiji, Toserba Theater mulai berdiri sehingga diperhitungkan menjadi kawasan pusat keramaian yang mewakili Jepang. Hotel elit berbintang pun didirikan di kawasan Shinjuku ini, sehingga daerah ini menjadi ramai oleh para turis dan pebisnis seperti yang kita lihat tadi sore. Kita explore tempat ini, luar biasa. Itu baru siang menjelang sore, apalagi sore menjelang malam bakal tambah ramai lagi kawasan Shinjuku ini, teman-teman. Shinjuku merupakan lokasi tempat berasalnya kari India di Jepang. Tadi kita belum lihat ya kari India di Jepang ya. Ada kari India di Jepang dan roti ampan, roti berisi krim kacang azuki. Ini perlu kita explore juga ini. Kelihatannya terkenal ini. Kari India di Jepang itu berasal dari Shinjuku ini. Selain itu, toko tempat lahirnya roti krim. Nah, ini roti krim Nakamuraya. Ini juga ada di sini, dan tempat ini juga menjadi Shinjuku Guyen. Nah, Shinjuku Guyen yang terkenal sebagai tempat melihat bunga sakura. Kita belum kesini nih. Dahulunya adalah tempat menanam sayuran Edo Yasai, jenis sayuran yang ditanam secara tradisional di Tokyo, bernama Naito Togarashi atau cabe Naito. Konon pemandangan kebun cabe tersebut berwarna merah sampai ke daerah Okubo. Jadi Shinjuku Guyen yang sekarang menjadi taman itu adalah dulu tempat perkebunan cabe. Tapi sekarang katanya bunga sakura lagi mekar-mekarnya di Shinjuku Guyen. Kita nanti akan ke sana. Nah, kopinya sudah ada. Daripada dingin, kita ngopi-ngopi dulu nih, teman-teman. Ini kopi sore di Shinjuku. Aduh, mantap. Sambil ngopi-ngopi sore di Shinjuku, kita bercerita tentang Shinjuku ini dan sejarahnya, teman-teman ya. Kenapa jadi pusat keramaian Shinjuku ini? Luar biasa. Tokoh-tokoh yang memiliki hubungan dengan kawasan Shinjuku diantaranya adalah Sanyute Encho yang mewakili dunia rakugo, seni cerita Meiji, Shimamura Hogetsu yang merupakan kritikus dan produser, dan lainnya. Kemudian Shinjuku juga merupakan tempat tinggal Natsume Suseki yang berkiprah sebagai seorang sastrawan dan guru. Saat ini rumah dan tanah tempat ia menghabiskan masa senjanya dirawat dengan sebutan Soseki Sanbo. Ada tokoh-tokoh yang terkenal, yang bersejarah yang tinggal di Shinjuku ini, teman-teman ya. Nah, ini ada kisah Tokaido Yotsuwa Kaidan, sebuah legenda yang menyebar di Shinjuku. Kita belum tahu juga nih gimana, coba kita baca aja ya. Kisah hantu terkenal yang menyebar luas di daerah Shinjuku adalah Tokaido Yotsuwa Kaidan yang mengisahkan Oiya, istri Lemon yang menjadi hantu lalu menghantui suaminya. Oiya yang menjadi tokoh cerita dalam kisah ini adalah orang yang pernah hidup di dunia nyata. Tapi di kehidupan sebenarnya, Oiya
dan suaminya adalah pasangan yang rukun dan rajin bekerja. Kini kuil-kuil Inari Tamenya Jinja, tempat Oya sembahyang, menjadi tempat untuk menghormati Oya yang dipercaya juga oleh orang-orang di sekitar kuil tersebut. Ini kita belum ke sana nih. Ada kisah legenda juga dari Shinjuku ini. Lanjut teman-teman, kita ngopi lagi. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah pernah ke Shinjuku, mungkin ada cerita-cerita, pengalaman, informasi-informasi apa tentang Shinjuku, silakan komen-komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Ini memang kawasan yang sangat terkenal, melegenda, pusat bisnis, pusat pemerintahan. Hingga kini pengembangan kota Shinjuku masih terus berlanjut. Salah satu lambang pengembangan tersebut adalah Tokyo Metropolitan Government Building yang dirancang oleh Tange Kenzo, arsitek yang mempresentasikan Jepang. Gedung ini memiliki 45 lantai dan ruang observasi yang terletak di ketinggian 202 meter. Pemandangan dari ruangan tersebut sungguh luar biasa. Saat langit bersih di musim dingin, Anda dapat memandang sampai ke Gunung Fuji. Wow, di mana ini gedungnya? Wah, penasaran juga kita ya. Kami berharap Anda menikmati Shinjuku dari berbagai tempat. Jadi kita sudah berkeliling tadi, ada Kabukicho, pusat hiburan malam. Hah? Ada Godzilla Hotel. Oh, Godzilla Road. Kemudian ada toko Alpen tadi, pusat sport, dan ada juga sini Victoria Golf. Ini tepat di samping kita nih, tempat kita nongkrong. Kemudian ada kafe-kafe, ada kuliner sushi juga. Lengkap di sini teman-teman. Jadi teman-teman kalau ke Tokyo usahakan ke sini ya. Belum lengkap rasanya ke Tokyo kalau teman-teman belum nongkrong di Shinjuku ini. Ya, sambil menikmati sore-sore di Tokyo, sambil ngopi-ngopi, sambil minum teh, atau sambil cuci-cuci mata, datanglah ke Shinjuku. Kata influencer terkenal, usahakan sekali dalam seumur hidupmu untuk datang ke Tokyo dengan melihat bunga sakuranya. Itu dong. Sakura blossom, anata no kuchibiru no aji, mahou no you ni kanjimasu. Sora no sakura, anata no kuchibiru no aji, melody no you ni kanjimasu. Nah, ini kita sore-sore nongkrong di Cafe on Half di Shinjuku. Bagaimana kesan shopping hari ini? Oke. Dapat dikit. Di kesan Shinjuku gimana kesan? Rame banget. Tapi karena ini mungkin libur kali ya, karena dia Oh. libur, terus orang pada keluar semua. Ya, terus agak haredang alias panas. Ya, oke. Oke. Jadi teman-teman, seperti kata influencer terkenal, usahakan satu kali seumur hidup untuk ke Shinjuku ini supaya punya kesan tersendiri. Dan sekaligus datanglah di bulan Maret atau April. Saat itu bunga sakura lagi mekar-mekarnya. Cappuccino. Thank you.